Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini dalam acara Online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini tema yang akan kita bahas, kita masih melanjutkan tema kemarin, yaitu tema tentang buka slide-nya dulu ya. Oke, temanya adalah ini dia. Nah, masih pikiran Taurat dan pikiran anugerah. Nah, saudara, bagi yang baru hadir, saya mau review sedikit ya. Apa sih yang kita bahas kemarin? Yang pertama, ya, bahwa kita setelah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak ada lagi di bawah Taurat. Tapi kita ada di bawah kasih karunia atau anugerah, ya. Nah, perpindahan daerah ini harus diikuti dengan cara berpikirnya juga. Jadi karena kita sudah dimerdekakan dari daerah Taurat, kita tidak lagi tunduk pada aturan Taurat. Tapi sekarang kita sebagai orang perjanjian baru, anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Amin. Nah, disinilah bedanya. Roh akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Nah, disinilah fungsi daripada status anak Allah itu harus benar-benar terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda menjadi orang Kristen, nggak pernah menempatkan diri atau memposisikan diri Anda sebagai anak Allah yang sebenar-benarnya, dan Anda tidak mau dipimpin oleh Roh, saya percaya, ya, perkara bahwa Anda sekarang keluar dari daerah hukum Taurat itu nggak akan terjadi dalam hidup Anda. Kenapa? Walaupun Anda orang Kristen, Anda masih dinyatakan sebagai manusia yang harus diatur oleh Taurat kembali. Tapi ketika Anda memegang atau kembali menempatkan diri, memposisikan diri sebagai anak Allah, mau tunduk kepada otoritas Allah, disinilah Roh Kudus punya akses dalam kehidupan Anda, dan Anda beri kemerdekaan dalam hidup Anda untuk menuntun segala aspek dalam kehidupan Anda menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ketika Anda telah dipimpin oleh Roh Allah, disinilah saudara, cara berpikir Anda juga mulai berubah. Ya, nah Yesus datang ke dunia, dia membawa cara berpikir yang baru. Caranya gimana? Di dalam yuridiksi anugerah itu, hukumnya ditingkatkan. Ya, sehingga kita yang ada di dalam orang-orang yang ada di bawah yuridiksi anugerah ini, sekarang Anda dituntut untuk punya extra mile, ya, nah, atau second mile, extra mile, ada kelebihannya, lebih dikatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi Anda harus lebih. Kalau orang Farisi, orang ahli Taurat dituntut untuk melakukan Taurat, hukum di dalam anugerah itu 2 kali lipatnya. Kok bisa? Karena Yesus datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Anda ngerti artinya kelimpahan? Kelimpahan itu artinya lebih, betul? Lebih. Ya, kalau dituntut, kalau Anda memberikan apa yang menjadi tuntutan dari orang itu kepada Anda masih punya sisanya. Ya, Anda nggak kekurangan, itu namanya kelimpahan. Itu juga yang disebut sebagai extra mile atau second mile dalam kehidupan Anda itu. Kenapa? Karena terima Yesus, Anda terima hidup dalam kelimpahan. Amin. Jadi ketika tuntutan nanti di dalam yuridiksi Taurat ini, karena pikiran Anda di-upgrade lebih lagi oleh Tuhan, Anda nggak boleh berkata, mana mungkin, mana bisa, melakukan Taurat yang begitu aja kami nggak mampu. Apalagi melakukan hukumnya Kristus itu. Lebih tinggi lagi. Mana bisa aku melakukannya. Amin. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, tentang hal-hal yang ditingkatkan itu. Kalau kamu diajak jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan mereka.
Ya, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri Anda juga. Nah, itu saudara, diminta jubahmu, kasih juga sampai kaos singlet-singletmu Anda. Semuanya. Pokoknya ada kelebihan di dalam diri Anda. Anda nggak pernah mengalami krisis di dalam Tuhan ini. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan hidup berkelimpahan itu kepada Anda. Namun saudara, ya, walaupun hukumnya ditingkatkan lebih tinggi, tapi tak merombak hukum Taurat. Seperti yang ditanyakan kemarin, Pak, kalau sudah diganti dengan hukum anugerah, kenapa hukum Tauratnya itu enggak dibuang saja? Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, selama langit bumi itu masih ada, satu iota pun tidak akan dihapuskan dari Taurat itu. Kenapa, saudara? Karena masih dibutuhkan. Untuk siapa? Bukan untuk kita yang telah menjadi anak Allah. Taurat itu untuk manusia. Amin. Ya. Taurat itu untuk manusia. Kalau Anda masih jadi manusia, Anda perlu Taurat. Tapi kalau Anda sudah menjadi anak Allah, Anda tidak perlu Taurat. Itu penting ya. Ya. Jadi hari Sabat itu untuk siapa? Hari Sabat itu untuk manusia. Tapi anak Allah itu tuan dari hari Sabat, betul? Bukan berarti Sabat itu ditiadakan, enggak. Tapi Anda melakukan Sabat bukan karena diatur oleh aturan Sabat. Tapi karena sebuah kebutuhan, Anda melakukannya kapan saja menurut pimpinan roh. Ya, kalau orang Israel atau orang Yahudi seminggu sekali melakukan Sabat, mungkin Anda bisa 2 kali seminggu kalau itu dibutuhkan untuk apa? Ya, untuk supaya Tuhan punya waktu lebih banyak dengan Anda untuk pemulihan, restorasi di dalam kehidupan. Ya, jadi Taurat itu untuk manusia. Anak Allah sekarang tidak tunduk pada aturan Taurat, tapi Tauratnya tidak dihilangkan. Ya, Taurat itu berlaku masih, makanya nggak ditiadakan. Tapi kita sebagai orang-orang percaya anak Allah, kita sekarang tidak tunduk pada Taurat itu, amin. Dan hukum anugerah yang lebih tinggi itu tak pernah merombak hukum Taurat itu. Itu terus terjadi dan terus diberikan sampai hari ini juga ya. Nah, saudara, terus lanjutnya. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutannya. Ya. Bagaimana Tuhan bilang, kamu itu adalah garam dan terang dunia. Nah, saudara, kita lihat ya. Ketika Anda mendengar ya bahwa Tuhan itu mengatakan kamulah garam dan terang dunia. Apa yang Anda pikirkan sekarang? Adalah kemauan Dia bahwa Anda dijadikan terang dunia. Jadi, bagian Dia juga yang membuat Anda bisa melakukannya. Ia yang membuat Anda mampu karena melengkapi Anda dengan hati dan pikiran kuasanya. Yuk kita baca dulu ya ayatnya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara perhatikan ayat ini ya. Ketika Tuhan berkhotbah ya di bukit itu, lalu salah satunya apa? Dia memberitahu Bapak Ibu Saudara. Ya, dia berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu. Lalu ayat ini menjadi bagian Anda pada saat ini. Firman yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang menjadi rema bagi kita semuanya. Ya, Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia.
14, kamu adalah terang dunia. Siapa yang ngomong, saudara? Yang ngomong Tuhan Yesus. Ngomong kepada siapa? 2000 tahun yang lalu dia ngomong kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Hari ini firman yang sama berlaku untuk Anda dan saya. Kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Ketika Allah menunjuk Anda untuk menjadi garam dan terang dunia itu, apa yang Anda pikirkan? Kebanyakan orang berpikir apa? Dia melihat dirinya sendiri, ya. Gimana aku bisa menjadi garam? Gimana aku bisa menjadi terang? Apa sih yang dimaksud oleh Tuhan? Kenapa Tuhan bilang kamu garam dan kamu terang? Saudara, kehadiran garam ya di satu tempat ya itu membawa pengaruh, betul? Coba saudara ya, kalau Anda masak, lalu Anda merasa masakan Anda hambar gitu ya. Lalu Anda bilang, tolong ambilin garam. Lalu garam itu Anda masukkan ke sayur itu. Kehadiran dari garam itu mengubah citra rasanya, betul? Dari hambar menjadi enak tenan gitu ya. Sedap seperti itu. Nah, saudara, maksudnya Tuhan bilang, kamu itu bisa membuat atau membawa pengaruh. Kamu adalah garam. Nah, yang kedua, kamu adalah terang. Coba Anda lihat ya, kalau malam, lalu Anda mungkin rumah Anda ngalami uglangan. Uglangan itu bahasa roh ya. Itu apa namanya? Listriknya turun ya, mati gitu ya. Klak, macam gitu. Ya, atau dari pusatnya mati gitu. Semua gelap gitu ya. Nah, lalu Anda ambil senter gitu ya. Nah, sekarang kan banyak ya, senter-senter itu Anda ambil nyalain di situ. Ketika Anda nyalain, apa yang terjadi? Yang tadinya gelap jadi terang. Amin. Terang itu menang. Terang itu mengalahkan kegelapan. Dan itu hukumnya. Ya, ketika terang itu datang, kegelapan harus pergi. Itu dampak dalam kehidupan kita. Anda adalah garam, Anda adalah terang. Anda harus bisa menjadi pengaruh, mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda atau lingkungan Anda. Ketika Anda ditakdirkan atau ditargetkan seperti itu, kadang-kadang kita melihat diri kita, mana mungkin, mana bisa ya, aku melakukan atau bisa melakukan semuanya itu. Tapi saudara, Anda menjadi garam, Anda menjadi terang itu sebenarnya bukan idemu, bukan? Itu adalah, tadi dikatakan ya, dalam penjelasan dari buku kita, kita menjadi garam ya adalah kemauan dia. Ya, bahwa Anda dijadikan terang dunia. Jadi bagian dia juga yang akan membuat Anda nantinya bisa untuk melakukannya untuk menjadi garam dan terang dunia itu. Amin. Ia yang membuat Anda mampu. Karena ia juga nanti yang akan melengkapi Anda dengan hati, pikiran, dan kuasanya. Amin. Jadi sekarang ya, kita respon saja. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa dia telah menunjuk Anda. Bahwa Anda adalah garam dan terang dunia. Amin. Terima dulu dengan iman. Banyak orang nggak bisa mengerti tentang ayat ini. Sehingga doanya keliru. Kalau doa itu kadang-kadang begitu. Walaupun etikatnya, niatnya baik. Ya. Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Ya. Jadikanlah aku garam dan terang dunia. Ya, ketika membaca ayat itu lalu baru pengen, wih, jadi garam, wih, jadi terang. Lalu buru-buru, datang kepada Tuhan yang berfirman itu, Tuhan, jadikan aku garam dan terang. Saudara, apa jawaban Tuhan kira-kira? Jawaban Tuhan bilang begini, nah, kamu nggak usah minta, aku memang punya niat untuk menjadikan kamu garam dan terang dunia. Dan hari ini, dengar ya, kamu itu adalah garam, kamu itu adalah terang. Jadi setiap hari Anda berpikir apa? Aku ini garam, aku ini terang. Amin.
Siapa di sini garam dan terang dunia? Nah, Anda garam, Anda terang, amin. Kalau Anda pergi kemanapun juga, Anda ingat status Anda itu loh. Anda adalah garam, Anda adalah terang. Jadi kalau ada situasi yang mungkin rasanya hambar, Anda jangan kaget. Memang Tuhan menempatkan Anda di tempat itu supaya Anda berdampak bagi kondisi yang sedang terjadi saat itu. Amin. Tuhan, kenapa Engkau pertemukan kami dengan orang-orang hambar terus kayak begitu? Ya, kenapa Tuhan Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang cuek kayak seperti itu? Nah, Anda jangan berpikir seperti itu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan aku untuk ketemu dengan orang-orang yang bermasalah seperti ini, keadaan yang hambar seperti itu, artinya aku hadir menjadi jawaban bagi mereka. Amin. Aku harus membuat pengaruh, mengubah ya situasi, rasa, apapun yang terjadi di lingkungan di mana Anda hadir tadi. Amin. Nah, lain halnya lagi. Kalau Anda lihat saudara, situasi lingkungan itu semua gelap begitu. Anda sekarang ngerti. Anda bukan berperan sebagai garam, tapi Anda sedang berperan sebagai apa? Terang. Amin. Anda harus menyala. Ya, Anda harus semakin menyala di tempat itu. Nah, saudara, ada penghalang-penghalang. Kenapa Anda tidak bisa menjadi pengaruh bagi lingkungan Anda, walaupun Allah telah menjadikan Anda sebagai garam dan terang dunia? Coba lihat ayat tadi ya. Di sini Tuhan Yesus itu menjelaskan. Ya, kamu garam. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam tidak menjadi berguna, tidak berguna lagi kalau garam itu menjadi tawar. Siapa di sini yang pernah ngicipin garam terus tawar gitu, ada nggak? Ada nggak garam tawar itu, ada nggak? Secara materi, secara fisik juga nggak ada saudara ya. Garam yang tawar itu nggak ada ya. Kadar garamnya mungkin ada ya, berbeda ya. Antara garam meja dan garam dapur itu asinnya berbeda ya. Nah, tapi saya belum pernah menemukan namanya garam hambar gitu, belum pernah. Ya, tapi Tuhan itu sedang bilang gini ya. Kalau hidupmu hambar, kamu nggak bisa dapat mempengaruhi lingkungan Anda. Ya. Kamu harus punya garam terus dalam hidupmu. Kalau garam itu telah hambar, dengan apa diasinkan? Saudara, gambarannya bagaimana? Hidup Anda itu dibilang sebagai garam yang hambar. Saudara ya, hidup kita itu nggak boleh kurang dari standar yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Ya, umpama, kalau Anda sedang kecewa, ya, Anda sedang patah hati, patah semangat dan sebagainya. Biasanya apa yang terjadi? Anda mengalami ketawaran hati, betul? Semangat 45 Anda jadi hilang. Amin. Anda enggan untuk ketemu orang, Anda enggan untuk memberitakan Injil, Anda enggan untuk mendoakan orang. Itu tandanya Anda sedang hambar. Ya. Kalau Anda sedang mengalami kondisi seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Kalau saya, saudara secara pribadi, ya, kalau sedang mengalami hal seperti itu karena pressing, tekanan dalam kehidupan sehingga rasanya ya ada kecewa dan jadi enggan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan itu. Lalu saya tanya Roh Kudus bilang, ya, coba berhenti dulu dari semua kegiatan. Masuk ke dalam hadiratku. Lalu saya masuk dalam hadiratnya, masuk hadiratmu Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, worship to God, ya. Saya mau diisi, penuhi terus Tuhan, penuhi terus, penuhi terus. Ketika kasih Tuhan itu mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan saya, apa yang terjadi, saudara? Ada semangat yang baru, ada sukacita baru mengalir, ada gairah kembali untuk melayani Tuhan. Nah, kalau Anda sedang mengalami ketawaran hati, ya, Anda stop dulu dari semua kegiatan Anda. Anda berurusan secara personal dengan Tuhan. Ya.
Supaya apa? Tuhan intervensi mengisi kehidupan Anda. Ketika Anda kembali terkonek dengan Tuhan, aliran-aliran Tuhan itu mulai mengalir, mensuplai dalam kehidupan Anda, itu membuat Anda menjadi orang yang excited. Semangat lagi untuk melayani Tuhan. Sehingga Anda bisa menjadi garam yang punya rasa asin lagi. Amin. Yang kedua ya, Anda menjadi terang. Nah, hambatan orang menjadi terang itu apa? Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, terang itu nggak boleh tertutup oleh gantang atau tempat tidur. Tapi terang itu harus ditaruh di tempat yang tepat. Namanya kaki dian. Sehingga terangnya itu ya memancar, cahayanya maksimal. Sampai Tuhan bilang, ya, target maksimalnya adalah kota di atas gunung itu, ya, itu juga akan bisa diterangi, supaya orang boleh melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Lah mungkin saudara secara praktis saya jelaskan gini ya, garam itu pengaruh. Mungkin Anda datang menasihati orang, mendoakan orang, ya, mengkonseling orang, menghibur orang dengan perkataan-perkataan Anda, sehingga orang itu dipengaruhi oleh firman yang Anda sampaikan kepada orang itu. Yang lemah dikuatkan, yang lesu dibangkitkan, dan sebagainya. Kalau terang itu adalah bicara tentang action atau perbuatan Anda. Amin. Orang mungkin bisa mendengar Anda berkhotbah begitu indah. Tapi orang kadang-kadang juga ingin melihat, betul, apa yang Anda omongin, bagaimana kehidupan Anda. Itu menjadi kesaksian bagi mereka, sehingga mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Amin. Oke, saudara. Apalagi, saudara, ya, yang perlu kita pelajari tentang pikiran yang diubahkan di dalam Taurat itu, di dalam anugerah ini. Yang kedua adalah tentang mengampuni. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya, tentang mengampuni, bagaimana pengalaman tentang berkhotbah tentang pengampunan itu. Nah, saudara, dalam materi pelajaran kita, jangan pernah berkata, wah, itu sukar. Tetapi setiap tuntutannya selalu disertai dengan kemampuannya juga, sehingga Anda dapat mengerjakannya. Bila saatnya tiba, Anda tinggal berkata, Tuhan, silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Ya, nah, saudara, yuk kita lihat ayatnya dulu sebelum saya jelaskan malam hari ini. Lukas 17 ayat 1-4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. 13 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, lah saudara, bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, tanyakan kepada Petrus itu. Matius 18 ayat 21 sampai ayat ke-22. Maka datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ya, khotbah Yesus dalam Lukas 17 ini kayaknya menginspirasi Petrus.
Sehingga Petrus itu tanya kepada gurunya, "Guru, berapa kali?" Ya. Karena Yesus tadi katakan, bahkan jika ia berdosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dia berkata, "Aku menyesal." Engkau harus mengampuni dia. Ya, nah saudara, Petrus itu sampai tanya, haruskah 7 kali itu? Ketika Petrus itu bertanya seperti itu, Yesus bilang, "Tidak, kataku. Bukan hanya 7 kali, tapi 70 sampai 7 kali." Ah, saudara, kalau hari ini mungkin Anda jadi Petrus ketemu Yesus, lalu berbincang atau bercakap-cakap tentang perkara ini dengan Tuhan Yesus. Apa yang Anda pikirkan? Wah, ikut Yesus sukar ya? Ya, sukar banget. Saudara, kalau saya tanya beberapa orang kadang-kadang, termasuk Bapak Ibu Saudara malam hari ini ya, saudara, mengampuni itu mudah atau sukar? Mengampuni itu mudah atau sukar? Halo? Mengampuni itu mudah atau sukar? Semua orang biasa bilang, "Pak, gitu ya, mudah diucapkan, tapi sukar untuk dilakukan." Betul? Setuju ya? Setuju lagi. Ya, itu buat konsep buat orang-orang yang nggak ikut pemuridan. Ya, untuk orang-orang yang ikut pemuridan nggak boleh ngomong begitu. Mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Ya, Anda nggak boleh ikut-ikutan orang dunia. Itu standar Taurat, standar anugerah tidak begitu. Setiap apa yang Tuhan perintahkan, ya, Anda harus bilang, "Yes, saya setuju, saya bisa." Ya, kenapa? Tuhan Yesus pernah berkata gini, ya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Kuncinya cuma satu. Orang yang nggak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu menunjukkan orang itu nggak mengasihi Tuhan. Dulu zaman barang tumpas itu ya, kami masih getol-getol melayani barang tumpas itu. Wah, bakar ini, bakar itu ya. Wah, setiap rumah orang, wah, itu, dan sebagainya. Satu kali ada kasus ya di daerah Pik, ya bukan, Pluit ya, di daerah Pluit. Ada anak itu ya suka sakit panas, suka ini dan itu dan sering gitu. Maminya waktu itu ikut KPP ya. Lalu dilayani ya, yang melayani Pak Andreas ya. Lalu saya ikut waktu itu, saya masih jadi tim awal-awal ya. Nah, lalu Pak Andreas bilang, ya, "Ini kayaknya anak ini main boneka kali ya." "Oh iya betul, Pak." Ya, "memang kalau saya pergi keluar kota, dari luar negeri, saya selalu pulang bawa boneka untuk anak-anak saya. Dari boneka yang kecil sampai boneka yang besar. Lebih besar daripada anak saya. Bonekanya lebih gede daripada anaknya." Wus, saudara. Betul, kamarnya luas. Isinya itu boneka-boneka semuanya di situ. Lalu Pak Andes bilang, "Ini biang keroknya. Harus dimusnahkan." Ya, maminya bilang gini, "Pak, anak saya pasti nggak mengizinkannya." Ya, masa sih? Ya. Lalu saya perhatikan nih cara Pak Andreas untuk menangani kasus seperti itu. Ya. Nah, kalau Tuhan bilang bahwa itu penghalang kesembuhannya, pasti dibuang. Harusnya itu perintah Tuhan, bukan? Nah, tapi ibu ini bilang nggak mungkin. Karena apa? Anaknya pasti nggak mengizinkannya. Oke, sekarang kita ketemu anaknya ya. Lalu Pak Andreas ketemu dengan anak itu. Lalu Pak Andreas itu bilang begini. Nah, apa disebut namanya ya, Non? Kamu pernah ikut sekolah minggu nggak? "Oh iya, saya rajin ikut sekolah minggu." Ya, "Bagus nggak sekolah minggu?" "Oh bagus." "Guru sekolah minggunya cerita tentang apa?" "Oh, tentang satu tokoh, satu pribadi." "Namanya siapa?" "Namanya Yesus." "Kamu kagum nggak dengan Yesus itu?" "Wah, sangat kagum." Lalu Pak Andreas tanya ini, "Kamu mengasihi nggak Tuhan Yesus?" "Ya, aku mengasihi Tuhan Yesus." Nah, kalau Tuhan Yesus yang kamu kasihi itu, sekarang bilang,
boneka-boneka itu nggak boleh dimainkan. Kira-kira kamu nurut nggak? Nurut, Pak. Boleh nggak dibuang semuanya itu? Boleh, Pak. Gitu. Maminya yang di dekatnya Pak Andreas itu pucat, saudara. Gitu. Anaknya enjoy, jawabnya maminya yang pucat. Anda ngerti maksud saya ya? Kadang-kadang, ini kasus klisenya begitu ya. Jadi banyak orang tua itu kadang-kadang menghalangi anaknya bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Ya. Karena apa? Ya orang tua itu berpikir, wah ini anak tinggal terima, gua yang keluar duit. Itu nggak tahu betapa mahalnya semuanya itu ya. Lalu Pak Andreas balik kepada ibu itu, ya, Bu, dengar ya, anak ibu rela itu semua di ini. Ibu bilang anaknya nggak rela. Ayo sekarang kalau anak itu rela, mumpung rela, dieksekusi saja. Akhirnya dia bilang sama saya, Gideon, ya, ringkus semuanya. Akhirnya saya kumpulin itu, wah saudara, itu 3 karung, saudara. Ya, wah, lalu masukin ke bagasi mobilnya Pak Andreas itu, ya. Lalu setelah pulang kita bawa sampai di Walter Mongon City, itu tempat sekretariat kita yang dulu. Nah, disitulah saya punya tugas apa? Bakarin itu. Semuanya habisin gitu, ya. Nah, saudara, orang bisa melakukannya kalau kita lihat apakah dia dalam posisi mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau Anda nggak bisa melakukan tuntutan Tuhan atau perintah Tuhan, itu bisa ya disebut bahwa Anda belum mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menuruti segala perintahnya Tuhan. Nah, dalam hal mengampuni ini, kalau Anda masih bilang itu susah, nah sekarang cek. Kalau Anda bilang susah, artinya Anda nggak nurut sama Tuhan. Kenapa Anda nggak nurut Tuhan? Anda kurang mengasihi Tuhan. Ketika Anda mulai mengasihi Tuhan di sini, ya, Anda tinggal bilang, ya, Tuhan, silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni itu. Intinya apa? Pada dasarnya manusia itu tak pernah bisa mengampuni, bukan? Yang bisa mengampuni siapa? Yesus. Amin. Manusia nggak bisa mengampuni. Yang bisa mengampuni siapa? Yesus. Amin. Ketika Anda sadar dirimu tidak bisa mengampuni, dan Anda tahu hanya Yesus yang bisa mengampuni, sekarang Anda bilang, Tuhan, berikan hatimu, supaya aku memiliki hatimu di dalam diriku, karena aku punya hatimu di dalam diriku, itu membuat aku bisa mengampuni seperti Engkau bisa mengampuni. Ngerti? Ya? Nangkep sudah ya? Manusia nggak bisa mengampuni. Yang bisa mengampuni cuma Yesus. Anda butuh hatinya Yesus. Amin. Anda butuh pikirannya Yesus. Sehingga pelajaran ini mengajarkan kepada kita kan? Ya. Oke. Nih ya. Jangan pernah berkata, wah itu sukar. Tetapi setiap tuntutannya selalu disertai dengan kemampuannya juga. Sehingga Anda dapat mengerjakannya. Bila saatnya tiba, Anda tinggal berkata, Tuhan, silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Walaupun dituntut sampai 70 kali 7 sekalipun, Anda bisa. Kenapa? Yesus yang melakukannya di dalam diri Anda. Amin. Berikutnya, saudara, pikiran di dalam anugerah itu apalagi? Pikiran tentang hal meminta maaf. Ya, kalau tadi mengampuni. Mengampuni itu konsepnya adalah orang itu menyesal, lalu datang kepada Anda, dia mengaku salah, betul? Maaf ya, saya salah ya, itu ya. Lalu Anda mengampuni orang itu. Sekarang bagaimana kalau kondisinya berbeda? Ya, Anda harus meminta maaf kepada orang lain. Amin. Kalau Anda mengampuni tadi karena orang itu minta maaf kepada Anda ya, Anda memaafkan. Sekarang hal meminta maaf itu. Ayo kita lihat di sini ya. Nah, kalau seseorang tidak dapat meminta maaf atau mengampuni saudaranya walaupun Anda tidak bersalah, itu tandanya harga diri Anda
masih tinggi. Itu harus digantung di kayu salib. Ya, itu harus digantung di kayu salib. Apa yang digantung tuh? Ya, diri Anda ini loh, yang tidak bisa meminta maaf. Ya, jadi harus digantung di kayu salib. Orang tidak bisa meminta maaf itu karena apa? Harga dirinya terlalu tinggi. Saya pernah melayani seseorang, tuh ya, yang harga dirinya itu terlalu tinggi. Pokoknya dia selalu beralasan, Pak, nggak bisa gini. Emang saya itu dianggap apa? Ya. Puncaknya dia seperti itu. Ya, saya sudah mengalah, Pak. Saya sudah gini, Pak. Sudah gini, sudah gini. Tapi, Pak, dia tetap kurang ajar. Emang saya itu dianggap apa? Ya. Lalu saya guyonin gini, Ibu, ya, Ibu tadi bilang apa? Dianggap apa? Ya. Lalu saya tanya, kira-kira Ibu mau dianggap apa? Saya balikin begitu, dia sedikit bingung, saudara. Ibu mau dianggap apa? Lalu dia senyum-senyum, lalu dia bilang, ya paling enggak, Pak. Dihargai saya dong, ya, sebagai ciciknya. Ya, harusnya hargai saya lah, gitu loh. Saya yang berjuang ini dan itu dan sebagainya. Lalu saya bilang, Bu, Ibu itu kayaknya mempertahankan sesuatu. Apa yang Ibu pertahankan sehingga tidak bisa memaafkan dia? Harga diri. Ya, Ibu itu krisis harga diri. Ketika diperlakukan, tidak dihormati, tidak dihargai, Ibu bereaksi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Ibu itu memegang harga diri Anda. Tahu nggak, Bu? Ketika kita ikut Tuhan Yesus, harusnya namanya harga diri itu sudah dipakukan di atas kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga harga diri Anda itu nol. Jadi ikut Tuhan Yesus itu nggak punya harga diri. Nah, Anda bingung ya? Pak, ini ajaran apa ini? Ikut Yesus nggak punya harga diri itu ajaran apa? Anda percaya Yesus, mempercayai Yesus, hidup di dalam Yesus. Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Yang namanya hidupku itu, di dalam hidupku itu mencakup yang namanya harga diri. Dan Paulus bilang, itu bukan aku lagi. Itu tidak ada lagi. Bahkan Paulus bilang, semuanya ide yang menguntungkan dalam diriku itu, aku buang jauh-jauh dan aku anggap sampah semuanya. Nah, untuk apa? Untuk aku boleh mendapatkan Kristus sepenuhnya di dalam diriku. Nah, cara memandang, cara berpikir seperti Paulus ini, membuat Paulus keluar dari pikiran Taurat, sekarang dia ada di dalam pikiran anugerah seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah kehilangan, ya loh, atau sudah nggak punya lagi harga diri, sekarang ada di dalam Yesus. Kalau dituntut untuk meminta maaf, walaupun dia nggak bersalah, dia bisa. Ya, banyak faktor, alasan yang membuat orang itu kadang-kadang bilang, Pak, nggak bisa begini. Kan dia yang salah. Ya, saya sih mau, Pak, minta maaf. Ya, kalau saya yang salah. Kalau dia yang salah, Pak, masa saya mesti minta maaf kepada dia? Nah, ini bicara second mile lagi dulu, saudara. Atau extra mile itu. Ya, kalau orang dunia bisa meminta maaf ketika dia bersalah. Ketika dia nggak bersalah, bagaimana dia bisa meminta maaf kepada orang itu? Minta maaf apanya? Kan saya nggak salah. Ya, lah saudara, ini bukan persoalannya salah atau enggak, betul? Galatia pasal 6 itu kuncinya ya. Yang rohani harus memulai lebih dahulu untuk membimbing yang kurang rohani. Bukan perkara siapa salah, siapa benar, bukan. Siapa yang sadar. Nah, siapa yang mau melakukan kehendak Allah, itu yang harus memulai lebih dahulu, lepas dia salah atau tidak. Ya,
Contoh lagi, ya, biasanya ada suku-suku tertentu bahwa yang muda itu harus minta maaf kepada yang tua. Yang tua itu nggak perlu minta maaf kepada yang muda. Orang tua minta maaf kepada anak, nggak boleh. Anak yang harus minta maaf kepada orang tua. Tapi saudara, setelah Anda mengerti kebenaran, banyak sekali orang-orang yang sudah mengerti. Untuk memenangkan anak-anak yang sedang mengalami ya masalah, mungkin ya mereka sedang ya mungkin mengalami gejolak dalam kehidupan mereka sehingga hidupnya nggak tertata dan mulai brutal dan sebagainya, liar dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Oke, walaupun itu kesalahan anak banyak sekali, si bapak ini ya atau orang tua itu panggil anaknya, dia bilang, "Nak, maafin papa ya." Ya, maafin papa ya. Nah, walaupun alasannya sedikit saja, lebih banyak yang harusnya anak yang minta maaf kepada bapak itu. Tapi bapak ini memulai, "Nak, papi minta maaf kepadamu." Ketika sang bapak ini mau memberikan maaf, ya, kepada atau minta maaf kepada anaknya, walaupun kesalahannya kecil atau mungkin nyaris nggak ada dibanding dengan kesalahan anaknya itu, apa yang terjadi, saudara? Perubahan terjadi. Anak itu bertobat, anak itu mengalami pemulihan. Jadi ketika orang berani meminta maaf, itu membuka akses untuk surga boleh turun atas orang itu. Amin. Maka Tuhan bilang, "Aku berikan kunci kepadamu ya. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi itu, terlepas di surga." Dan orang-orang perjanjian baru, itu punya hak satu lagi. Ya, tentang apa? Mengampuni dosa. Kalau kamu nyatakan dosa, orang itu masih ada, dosanya masih ada. Kalau kamu nyatakan dosa orang itu tidak ada, atau hilang, atau lenyap, dosanya hilang dan lenyap saat itu juga. Amin. Matius 5, saudara, ayat 22 sampai 24. Baca ayat ini. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya akan dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Nah, saudara perhatikan di sini ya, jangan marah. Orang marah pasti dihukum. Ayat 23, kalau Anda sedang mempersembahkan korban persembahan, lalu engkau teringat sesuatu akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu. Artinya apa, saudara? Ya, Anda teringat tentang orang lain yang sedang marah terhadap Anda, yang orang lain sedang mengancam Anda. Ya, jadi Anda itu sedang dikerjain oleh orang itu. Dan Anda teringat, ketika Anda mempersembahkan korban, tanggalkan dulu persembahanmu itu, pergi berdamailah dulu dengan orang itu. Supaya apa? Persembahanmu diterima oleh Tuhan. Ya, nah saudara, pikiran anugerah ini Anda ditarik begitu tinggi ya. Untuk apa yang pertama tadi? Untuk bisa mengampuni, betul? Lalu Anda bisa meminta maaf kepada orang, baik orang itu salah kepada Anda atau tidak salah kepada Anda. Ya. Nah, atau Anda salah atau tidak salah. Kalau Anda salah ya harus minta maaf. Walaupun Anda tidak salah, demi kebaikan orang itu, demi proyeknya Tuhan atas orang itu, Anda harus rela kehilangan harga diri Anda. Untuk apa? Untuk merendahkan hati, untuk mengangkat orang itu, dan orang itu boleh diselamatkan. Amin. Nah, berikutnya, saudara, di dalam pikiran anugerah, Anda harus sadar bahwa Anda dipanggil untuk menjadi berkat. Panggilan hidup kita, ya, untuk hidup dengan iman, itu digambarkan seperti Abraham. Ya,
Seperti Abraham membawa misi, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, agar kita menjadi berkat. Dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya terjemahan baru, Tuhan Yesus tak pernah mengajarkan murid-muridnya meminta berkat. Ya, tetapi ia selalu berkata, berkatilah. Kecuali hanya satu kali tercetak Tuhan berkata, mintalah berkat, ya, dan seterusnya, ya. Itu ditulis dalam Lukas 6 ayat 8. Namun saudara, ya, ayat ini, tapi sang satu itu adalah salah terjemahan sebenarnya. Kalau Anda membaca dalam terjemahan edisi Millennium, ya, TB2, kesalahan itu oleh LAI ternyata telah dikoreksi, saudara, ya. Nah, kita lihat pertama ayatnya, Efesus 1 ayat 3 lebih dahulu. Ya, Tuhan bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang namanya berkat itu sudah dikaruniakan. Perhatikan kalimat ini, ya. Terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, ya, jadi berkat ini dari Bapa di dalam Kristus telah, ya, wis, nunga, parantos, ya, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, ya. Nah, saudara, ada orang yang tanya begini, Pak, memang dikaruniakan sih melalui Yesus di dalam Yesus. Tapi kan ayat ini berkata, ya, berkatnya kan bukan berkat jasmani, kan berkatnya berkat rohani. Dan diberikannya bukan di bumi, tapi di alam roh, heavenly places, atau di surga. Nah, saya bilang gini, saudara, untuk menjelaskan, ya, kalau nanti Anda bicara, mengajar tentang materi ini, lalu ada murid Anda yang tanya, ya, tentang perkara ini, sebagaimana menjawabnya, ya, betul bahwa berkat itu dicurahkan dalam bentuk roh, ya, di alam roh, betul nggak, ya? Yang kedua di roh, amin. Alam roh belum terjadi di alam materi. Segala sesuatu itu dikerjakan oleh Allah lebih dahulu di alam yang sudah terjadi di alam roh itu untuk bisa terrealisasi di alam materi. Amin. Sehingga orang beriman itu disebut melihat apa yang tidak kelihatan. Dia melihat, dia berkata-kata, dia mendeklarasikan apa yang sudah terjadi di alam roh itu sekarang akan terjadi di alam materi. Kenapa? Anda percaya, Anda ngomong seperti itu. Ya. Nah, nanti Anda bisa jabarkan sendiri. Sudah dikerjakan di alam roh. Untuk Anda. Anda tinggal mempercayai bahwa itu dilakukan oleh Allah untuk Anda melalui Tuhan Yesus. Bahwa segala berkat sudah diberikan. Dengan pengertian bahwa berkat ini telah diberikan, sekarang kita nggak jadi lagi sebagai peminta-minta berkat. Kita adalah ahli waris. Artinya apa? Sudah menjadi bagian kita. Berkat itu. Nah, dengan kesadaran bahwa berkat itu sudah menjadi bagian kita, sekarang kita punya tugas. Nah, Bapak bilang, aku berkati kamu seperti Abraham, supaya kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau Anda masih menempatkan diri sebagai peminta-minta berkat, Anda nggak mengerti misi Tuhan ini. Bahwa Anda dijadikan untuk menjadi berkat. Makanya berkatnya diserahkan dulu kepada Anda. Diberikan lebih dahulu kepada Anda. Sehingga Anda bisa untuk menjalankan agendanya Allah untuk menjadi berkat. Amin. Nah, sekarang mulai berpikirnya dirombak, ya. Anda nggak perlu datang pada Tuhan untuk minta berkat. Tuhan, berkatilah hambamu ini. Nah, ada i-nya lah. Nah,
lihatlah dompet hambamu yang kosong melompong ini, kiranya Tuhan. Dengan Anda ngomong seperti itu, Anda berpikir salah nih. Kan udah aku kasih, betul nggak itu? Harusnya tinggal terima, betul? Dengan kacamata iman Anda lihat apa yang terjadi di alam roh itu. Lalu Anda tinggal bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya. Lalu Anda mulai deklarasikan, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin, apa? Tetap miskin, bukan, berkata ku kaya, amin. Nah. Karena Tuhan ya telah berbuat. Amin. Ayo, diubah mindsetnya. Jangan terus melulu jadi peminta berkat. Berdirilah, berpikirlah Anda adalah pemberi berkat. Amin. Ya. Anda adalah pemberi berkat, menjadi berkat, pembawa berkat bagi banyak orang di sekitar Anda. Nanti Anda lihat, saudara. Mungkin yang Anda berikan mungkin bukan duit kepada mereka. Ya. Tapi kalau Anda menjadi anak berkat, ya, takdir Anda menjadi berkat, dimanapun Anda berada, Anda bisa mengubah situasi itu. Ketika Anda bekerja di sebuah company atau sebuah kantor, kantor itu sedang mengalami kemerosotan omset, sehingga terancam bangkrut atau seperti itu. Ketika Tuhan suruh Anda untuk melamar dan kerja di kantor itu, kehadiran Anda bisa mengubah keadaannya. Amin. Kantor itu nggak jadi tutup, ya, tapi semakin naik omsetnya. Kenapa? Ada anak berkat yang masuk di situ itu. Ya, jangan sampai sebaliknya. Perusahaan yang sedang berkembang omsetnya besar gara-gara Anda masuk ke situ, ambles total. Ya? Nah, kehadiran Anda harus membawa dampak. Siapa yang pernah mendengar kesaksian seperti itu? Gara-gara si A itu kerja di sini, saya nggak ngerti auranya kok berubah. Betul? Nah, makanya kalau rekrut pekerja itu nanya Tuhan, itu nggak itu? Jangan sampai menghadirkan orang-orang perongrong berkat di dalam usaha Anda. Tanya Tuhan, Tuhan, siapa yang boleh kerja di sini? Siapa yang boleh mengelola perusahaan ini? Siapa yang boleh menjadi partner dalam perusahaan kami ini? Nah, ketemu dengan orang-orang yang memang menjadi berkat itu, nanti dampaknya beda, saudara. Amin. Nah, coba aja, saudara. Ya, nah, saudara harus mulai mengerti mekanismenya ini, ya. Nah, saudara, kehadiran kita harus menjadi berkat, ya. Ada satu kesaksian dulu, saya ingat kayaknya yang saksi itu Pak Andreas, ya. Pak Andreas itu pernah menyaksikan tentang anaknya, namanya Pak Yosia itu, ya. Nah, dia bilang gini, Pak Yosia itu suka beli martabak, ceritanya gitu, ya. Nah, martabak itu enak, gitu ya. Tapi nggak semua orang itu kan kadang-kadang rasa itu kan orang setiap lidah beda-beda, ya. Nah, Yosia itu suka itu, gitu. Nah, ketika dia mau datang seperti itu, awalnya sepi, gitu. Tapi setiap dia beli di situ, gitu, dia ada di situ, pas dia dijualin, gitu, kan bikin martabak agak lama, betul? Ya. Nah, apa yang terjadi, banyak orang yang datang, beli ke tempat itu. Lalu satu hari, gitu, karena itu berulang-ulang terjadi seperti itu. Si penjual martabak itu bisa ngomong gini loh, ya. Koh, panggil Pak Yosi itu koh. Ya. Aku heran loh, ya. Kalau kamu datang, gitu loh, itu kok bawa rezeki ya. Ya sering-sering datanglah ke sini, nanti tak kasih diskon. Nah, saudara, ngerti maksud saya, ya? Kehadiran seseorang itu kayak magnet, ya, membawa itu. Bangkitlah menjadi terang, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Siapa Anda? Kalau Anda pembawa berkat, saudara, Anda akan menarik banyak orang untuk memberkati orang yang Anda datengin itu. Kenapa? Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus
dalam Kristus, Ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Nah, terus ya, lanjutnya. Kejadian 12 ayat 2 tadi ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ini nasibnya anak-anak Allah. Nasibnya orang-orang yang punya pikiran di bawah anugerah. Betul? Ya, pikiran anugerah membuat Anda berpikir sebagai anak berkat. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Amin. Nanti Anda lihat, saudara. Dengan Anda berpikir yang benar, dalam pikiran anugerah, Anda adalah pembawa berkat. Nanti beda. Hidupmu dibuat berhasil. Omsetmu besar. Tapi bukan untuk dirimu sendiri nanti. Tuhan punya target. Teo, tak berkati untuk apa? Ayo, ya lah. Jangan kumpulkan untuk dirimu sendiri. Investasi untuk kerajaan surga, kata Tuhan. Ya. Nah, banyak target yang Tuhan nanti tunjukkan. Aku berkati kamu begitu melimpah, ada tujuannya. Orang yang nggak tahu diri, kadang-kadang itu diem-diem kalau diberkati Tuhan. Tapi kalau orang ngerti, ketika Anda diberkati Tuhan, Anda harus nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berkati aku hari ini begitu melimpah? Nanti Tuhan akan bilang, iya, hari ini aku buat kau melimpah. Bagianmu sekian persen, sisanya, ya, kamu ikutin Roh Kudus. Ya, untuk dibagikan kemana? Kemana? Banyak orang takut nanya. Ketika mendapat berkat besar gitu, pikirannya kalau aku tanya Tuhan nanti diminta Tuhan. Gitu. Nah kalau diminta cuma setengah nggak apa-apa. Kalau diminta 99,9%, saya dapat 0,1%. Ya ampun. Tuhan itu nggak sebegitunya, saudara. Amin. Dia tidak pernah menyengsarakan Anda. Ya, Dia tahu apa yang Anda butuhkan. Amin. Hidupmu itu didandani Tuhan, dibuat berhasil supaya melalui hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, disinilah saudara, cara Tuhan bekerja itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini kesaksian dari seseorang yang kenal betul dengan Tuhannya. Siapa? Raja Daud, ya. Mazmur 37. Ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Baca sama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, sampai ayat ini dibuat lagu, ya, begitu besar kasih Allah pada kita, noneng ya. Diberkatilah. Dia membuat miskin menjadikan kaya, ya. Nah, Daud, orang yang kenal dengan Allahnya ini, dia bilang kepada semua orang, kalau ketemu dengan orang, apa yang diomongin oleh Daud ini? Daud itu bilang begini, dengar ya, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kalau muda terus kan nggak enak. Ya. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Nah, itu koma. Apa sih yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan oleh Daud ini kepada orang-orang itu? Lihat tuh, dari muda sampai tua ini. Ini yang aku alami. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Apa? Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan.
atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini yang kulihat, bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak ada yang jadi minta-minta roti, nggak ada. Bahkan mereka terus menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, nggak pernah utang. Karena apa? Nah, dia lebih malah memberi pinjaman kepada orang lain, menolong orang lain, menaruh belas kasihan, dan anak cucunya terus menjadi berkat. Siapa yang mau kita punya anak cucu nanti jadi berkat bagi banyak orang? Dimulai dari Anda, bro. Anda harus mengalami betul-betul hal ini bersama dengan Tuhan lebih dahulu. Baru nanti itu akan diwariskan, apa yang Anda alami itu terjadi juga kepada anak-anak Anda. Bahwa Anda adalah orang yang diberkati, anak orang yang diberkati adalah orang-orang yang diberkati juga. Amin. Zakaria 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hei kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel, khususnya suku Yehuda. Nubuatannya bagus. Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, aku akan mengubah keadaanmu, sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Kalau hari ini firman ini menjadi rema bagi Anda, kira-kira bunyinya apa? Dan kalau kamu telah menjadi kutuk, dahulu kamu telah menjadi kutuk, hai mungkin si A, si B di sini, di antara bangsa lingkunganmu, keluargamu, maka sekarang aku akan mengubah, menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Amin. Kok nggak ada yang amin? Ya udah cabut aja, tarik lagi deh. Coba nih, ini kalau disampaikan oleh Roh Kudus, firman yang disampaikan oleh Zakaria zaman dahulu ini, sekarang disingkapkan, diingatkan, dimunculkan oleh Roh Kudus menjadi bagian Anda malam hari ini. Dia bilang, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, aku akan mengubah hidupmu sehingga kamu menjadi berkat. Amin. Jangan takut, kuatkan hatimu. Amin. Wah, dengar yang begini melek semuanya. Melotot semuanya. Kenapa? Tuhan, itu yang kutunggu-tunggu. Tapi nggak apa-apa. Memang itu janjinya Tuhan untuk Anda. Amin. Nah, tapi kalau Anda sudah diberkati, ingat panggilan Anda. Anda dipanggil untuk menjadi berkat. Kenapa Tuhan Engkau buat aku menjadi kaya? Karena aku akan bawa kamu kepada bangsa-bangsa. Supaya dengan kehadiranmu, dengan dirimu, bangsa-bangsa boleh diberkati melalui engkau. Amin. Itu cara Tuhan begitu. Nah, tapi kalau Anda masih hidup untuk dirimu sendiri, terus merasa kurang dan sebagainya, Tuhan nggak bisa pakai Anda untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Miliki hati yang besar, yang luas. Kerinduan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menggenapi firman-Mu itu. Engkau panggil aku untuk menjadi berkat. Aku mau Tuhan. Sehingga nubuatan ini akan menjadi bagian Anda. Tapi Anda jangan melorot posisi Anda. Tadi dikatakan, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Anda harus tetap percaya itu. Nah, di dalam perjanjian baru tidak pernah ada kata minta berkat. Jangan minta berkat lagi.
Sadari bahwa Anda telah diberkati. Amin. Tiap hari, aku anak berkat. Aku anak berkat. Bapak, aku mengucap syukur sejak aku jadi anak Allah. Engkau tinggal di dalam diriku. Dan pabrik berkat itu sekarang sudah ada di dalam diriku. Ya, aku hanya pengelola. Aku menurut maumu Tuhan. Engkau mau keluarkan berapapun berkat itu melalui diriku. Aku mau salurkan kemanapun menurut Tuhan Tuhan mau. Amin. Berhenti melolong-lolong minta berkat. Karena apa? Orang perjanjian baru udah nggak boleh minta berkat lagi. Lukas 6 ayat 8. Ini ayat yang sudah direvisi dari Lukas 6 ayat 8. Mana? Berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu, ya. Nah, ini kalau yang TB satunya, ya, itu dikatakan mintalah berkat, ya, bagi orang yang mengutuk kamu. Di sini nggak ada lagi minta, sudah direvisi, diganti berkatilah, ya. Nah, dalam New King James dikatakan bless those, ya. Nah, ini berkati, bukan minta berkat, amin. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, ya. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Tugas kita apa? Memberkati dan terus berdoa bagi orang-orang lain. Ayat penutup Roma 12:14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ucapkan sekali lagi ya ayat ini, karena ayat ini panjang banget alias pendek ya. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Amin. Memang Anda dipanggil untuk menjadi berkat. Ketemu dengan siapa saja. Cuma satu kata yang keluar dari mulut Anda, apa? Berkatilah. Jadi di sini bukan Tuhan lagi. Berkatnya sudah dipercayakan kepada Anda. Sekarang Anda mulai action, ya. Kalau saya ketemu Pak Indra, ya, saya nggak ngomong lagi God bless you atau Jesus bless you. Itu pasti. Memang Allah telah memberkati Pak Indra. Yesus memang telah memberkati Pak Indra. Tapi sekarang tiba saatnya. Ada yang mendeklarasikan, ada yang menyatakan, yaitu siapa? Anda dan saya. Ketika saya ketemu Pak Indra, saya berkata, I bless you. I bless you. Amin. Tapi hati-hati ya. Jangan ngomong sembarangan kepada orang yang belum ngerti pelajaran ini. Mereka salah nangkep nanti. Siapa kamu? Kan Tuhan yang bisa memberkati. Sombong. Betul nggak? Sombong nggak saudara kalau saya ngomong seperti ini? Setelah Anda belajar malam hari ini, kalau saya ketemu Pak Indra, lalu saya bilang, I bless you. Sombong nggak? Ya enggak. Justru Anda bilang, Pak Gideon dah nurut tuh sama Tuhan. Betul nggak ya? Sehingga dia ngomong seperti itu. Nah, saya harap gitu ya. Nanti kalau Bu Eva ketemu Pak Gideon, I bless you. Lalu saya bilang, endi? Gak usah ngomong endi gitu ya. Anda balas saja bilang itu. Ya, thank you. Ya, God bless, I bless you too. Amin. Nangkep saudara? Jangan bilang endi. Jangan gitu, tuh matrek banget namanya. Nah, Anda mulai konsep pikirannya aja. Ya, jadi saling memberkati. Ya, ayo Pak Indra kapan ketemu sama saya? Ya, nanti dengar saya ngomong, I bless you. Pak Indra nanti balas ngomong, Pak Gideon, I bless you too. Amin. Nah, makanya nanti datang di bengkel. Ya, nanti di bengkel ketemu di sekretariat, semua salamnya begitu. Bu Hilda, I bless you. Wah, I bless you too. Wah, tuh. Itu yang mana? I bless you too. Wah, semua saling memberkati, amin. Nah, kalau nggak ketemu ya susah. Ya paling nggak di WhatsApp gitu ya. Nah, kalau ketemu gitu coba ini. Ibu,
Pak salah ketik, nah, harusnya JBU atau GBU. Enggak, ini betul. Memang saya sengaja, ibu bukan bapak. Nah, apa itu Pak artinya? I bless you, aku memberkatimu. Kok bisa? Khotbah ke mereka, amin. Atau Anda kasih link khotbah malam hari ini kepada mereka bahwa Anda adalah pabrik anak berkat karena pabrik berkatnya sudah ada di dalam diri Anda. Amin. Besok masih ada satu pertemuan lagi untuk masalah pikiran Taurat dan pikiran anugerah. Apa? Bagaimana kita menghadapi ilusi iblis. Dan kita mulai mempercayai kebenaran dari Roh Kudus. Iblis itu kayak tukang sulap, ya, yang selalu bohongin Anda, mengubah faktanya. Nah, Roh Kudus, Roh kebenaran itu, dia selalu menyatakan kebenarannya kepada Anda. Ya, jangan lewatkan. Besok hadir kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.